malam Bapak Ibu dan rekan muda semuanya di lingkungan Santo Yohanes Pembaptis Karangnongko. Kembali berjumpa di pertemuan BKSN yang kedua ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Sorga, yang akan diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Pada pertemuan pertama kita telah membahas Allah adalah kasih, dengan identitas Allah Maha Pengasih dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita sebagai manusia juga harus menebarkan kasih tersebut kepada sesama kita. Untuk mengawali pertemuan BKSN kali ini, marilah kita awali dengan lagu pembuka. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu, Yesus Kristus, adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang beraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan muda semuanya, gagasan dasar pada tema kali ini ada dua. Yang pertama yaitu, Yesus seringkali menyebut diri sebagai anak manusia, yaitu sebagai pribadi yang datang dari surga, yang merupakan Raja yang kekal, yang mana untuk selama-lamanya Ia akan memegang kuasa sebagai Raja atas kerajaan surga. Dan semua orang dari seluruh negeri akan dibawa ke hadapan anak manusia untuk diadili berdasarkan perbuatannya. Selanjutnya, kita sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Dan kita adalah hamba-hambanya yang harus menolong orang-orang yang menderita yang ada di sekitar kita, karena Yesus hadir dalam diri orang-orang tersebut, di mana tindakan kita ini menjadi dasar pertimbangan dalam pengadilan di akhir zaman. Dari dua gagasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa apapun yang kita lakukan untuk saudara kita yang membutuhkan adalah sebenarnya untuk Yesus Kristus sendiri. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing,
kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ia berkata juga kepada mereka yang berada di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api neraka yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini mandek, wih lo anak gembel, aku kan punya gembel lagi lo masaknya banget, ya Allah. Ini ya kayak gitu. Ayo cina kayak ngomong sisi ya saja. Lo kok gila. Ya wes kayak gini. Oh foto kayak aku ya. Ya wes kayak gini. Foto. Iya, telok gini. Siap Iya. ya, 1, 2, 3. Ganti gaya. 1. Sip. Tapi Iya. kok kan gurung kayak karo kayu sih? Sing arep ditulungi ki akeh. Gembele ra mung siji ono akeh. Oke. Wes ayo wes. Udah yuk. Gembele ki ono akeh. Kok ki aja lali. Sing apa yuk, Mbak? Ayo iki sing abang loro ki wes. Mak wis Putra. Ya, oke. Mas. Anjir. Foto. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. cepet ayo. Apik ta hasilnya? Apik. Jenenge Instagramku ki lho. Iki nggih Mas, nggih tuku Mas ya, Mas. teh. Matur suwun. Wila dolah kita mau kira 100.000 kok dadi 2.000. Niate ngapusi kok malah dihapusi. Mas, fotonya Iya. Apik kan fotonya? apik iya apik. Belum ra tak kirim Kirim WhatsApp. ke WA aku, kirim ke. Biasanya. Jadi upload kan? Ini kita upload ya repan sini IG. Instagram. Iki apik to? Apik. Gawe captionnya apa ya? Sedekah itu indah. #minggu berkah. Wah, apik to. Iki pasti akeh sing like. Mbok di-like aja lali di-like. Wis iki. Postinganku lho apik. Ya. Pak Yohanes. Sini, Pak.
Yohanes. Dari mana, Pak? Buat di like Pak. Pak, udah lihat belum? Aku ngupload di Instagram nih. Tuh, keren-keren kan Pak fotonya? Bagus, Pak. Nah, jadi tuh toh, dia tadi habis ngasih sedekah ke orang-orang, ke pengemis-pengemis gitu. Nah, keren kan fotonya? Biar bisa jadi inspirasi tuh loh Pak, kayak influencer berbagi kan bagus ini. Di like loh Pak, jangan lupa. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana? Ya kalau menurut Bapak tuh berbagi itu bagus ya, tapi kan hakikat kata ada 3 sendiri kan, ada doa, berderma, sama puasa. Tapi alangkah baiknya kalau berderma itu jangan diperlihatkan, kan harus tulus dan ikhlas. Ingat kan Matius 6 ayat ya. Oh iya. Ingat gak kamu? Yo ingat, tapi kan niatku bagus loh Pak ini Pak. Tapi kan kayak gini sama aja kayak munafik, mengumbar apa sih namanya, kebaikan kita di depan orang-orang lain gitu. Jadi ini mending dihapus apa gimana Pak? Ya bagusnya sih dihapus, tapi firmanya jangan dihapus, tetap dilanjutin. Walah, ya udah deh. Besok aku kalau mau ngasih nggak usah tak umbar-umbar. Walah, ya udah deh kalau gitu Pak Prodiakon, biar tak hapus. Makasih ya Pak Prodiakon. Makasih ya, Pak Pergi Prodiakon. dulu. Jadi Bapak Ibu dan rekan muda, bacaan Injil dan kisah perenungan yang sudah kita saksikan tadi memancing kita untuk merenungkan bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga yang memerintahkan kita untuk selalu memperhatikan saudara-saudara kita yang menderita. Tapi dalam pelaksanaannya kita harus ikhlas dan melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat berbagi dan melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan. Berkah dalam. Baik Bapak Ibu dan teman-teman muda, mari kita sharingkan 2 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja yang memotivasi kita selama ini untuk berbuat baik, khususnya kepada orang yang sedang mengalami penderitaan? Sharing yang kedua. Baik Bapak Ibu dan teman-teman muda, dari 2 pertanyaan tersebut, mari kita sharingkan pengalaman iman kita yang bisa dilakukan melalui grup WhatsApp lingkungan ini sampai pukul 9. Untuk sharing bisa dilakukan melalui pesan teks atau pesan suara. Demikian, terima kasih. Berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon, bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa di tangan Sang Pencipta.